Mangkir dari panggilan polisi, malah nambah ruwet. Berubah lagi, bukan di Pasar Pramuka. Tudingan mereka, ijazah Pak Jokowi itu dicetak. Kalau sebelum-sebelumnya kan mereka ngotot banget. Ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Sekarang berubah lagi. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya pun angkat bicara terhadap orang-orang ini. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Udah tahu nih, sebenarnya masalah gampang. Pak Jokowi tunjukin ijazahnya, selesai. Nggak selesai, orang ijazahnya nggak punya dia. Itu pertanyaan seperti itu. Dia nggak punya ijazah, yang mau ditunjukkan apa? Jadi, saya juga ketemu kawan saya, aktivis juga, dicerita sama saya, Bang, izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu nama Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau sebelumnya mereka ini menuding Prof. Paiman Raharjo sebagai orang pemilik kios di Pasar Pramuka Pojok, orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi. Sekarang berpindah lagi nih. Ada ini, orang-orang ini gimana ini? Nggak konsisten sekali. Tapi sekarang sudah berpindah ke Solo. Dari Solo nanti terakhir pindah ke Spanyol. Banyak sekali tudingan-tudingan mereka terhadap ijazah Pak Jokowi ini. Ada apa sih? Kenapa hanya ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan? Kenapa hanya Pak Jokowi pula yang dipermasalahkan, yang diserang-serang, disentil sama orang-orang ini? Kemudian sehabis itu playing victim, seolah-olah Pak Jokowi salah semua di bagian polemik kekisruhan, kegaduhan ini. Padahal nyata-nyatanya kan mereka yang memulai semua ini. Pak Jokowi yang mulai gerah saja. Makanya memilih melaporkan mereka-mereka. Karena 3 komisi yang sudah kami datangi, ya selain Komnas HAM, beberapa hari yang lalu kami sudah mendatangi Ombudsman dan kami sudah mendatangi Kompolnas, yang notabene adalah 3 lembaga yang dibayar oleh uang pajak rakyat, dan mereka seharusnya memiliki tupoksi untuk melindungi rakyat, kepentingan rakyat, dan mengawasi lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Tetapi yang terjadi adalah bahwa seakan-akan lembaga-lembaga ini justru dikooptasi, diminta untuk berkomplot bersama dengan Joko Widodo. Karena 3 komisi mereka teman-teman, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan mondar-mandir sana sini, panik, ngemis buat dibela ke Ombudsman, ke Komnas HAM, apalagi tadi yang didatangi sama Dr. Tifa dan kawan-kawan ini sibuk banget. Inilah Tifa yang nggak membela pasti dihujat. Apa kabar internasional? Seperti pengakuan-pengakuan mereka sebelumnya yang mengatakan kalau mereka telah berkirim ke berbagai lembaga-lembaga internasional, bahkan ke presiden-presiden dunia. Aduh. Tapi entah dapat balasan atau tidak. Lalu di mana sekarang surat-surat mereka itu? Apa responnya? Kenapa balik lagi dan balik lagi ke Indo? Hingga sampai-sampai ini mengadu ke Presiden Prabowo. Bahkan ngelunjak meminta diberikan entah itu amnesti atau abolisi. Minta agar kasus ini dihentikan. Mereka mau dibebaskan. Enak aja. Sudah enak-enak kalian, sudah senang-senang kalian menghujat caci maki Pak Jokowi, menuding ijazahnya itu palsu. Sekarang minta damai begitu saja. Aduh, gitu. Enak sekali kalian. Dari tim penyidik Subdit Kamnat di Treskrimum Polda Metro Jaya bahwa ada beberapa saksi yang telah dilakukan pemanggilan menyatakan permohonan penundaan untuk alasan adanya beberapa kegiatan menjelang 17 Agustus. Sekali lagi bahwa komitmen Polda Metro Jaya dalam menangani semua laporan yang masuk adalah memproses tuntas. Ya, kami akan tangani ini secara proporsional, secara profesional, sesuai dengan SOP yang berlaku.
Kami jelaskan bahwa perkembangan penanganan kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Ya, proses penyidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidananya guna menentukan siapa tersangkanya, siapa orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Nah, ini penjelasan dari Humas Polda Metro Jaya ya, mengenai perkembangan daripada orang-orang yang memilih menunda, tidak memenuhi panggilan daripada pihak penyidik. Dan jelas di sini beberapa orang menyatakan penundaan pemanggilan tersebut gara-gara HUT Kemri 17 Agustus. Ada agenda-agenda mereka di sana. Mari kita tunggu saja siapa nanti di antara 12 orang itu yang sudah menjadi calon tersangka ketika diumumkan resmi menjadi tersangka dan berhasil mengenakan rompi orange hadiah dari pihak kepolisian. Gegara polemik ijazah Pak Jokowi ini, tudingan-tudingan keras mereka terhadap Pak Jokowi menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Mari kita tunggu. Di sini pihak penyidik mengatakan konsistennya untuk segera menuntaskan kasus ini sampai terang benderang. Semoga dalam waktu dekat ini ya kita dapat melihat siapa saja yang mengenakan baju orange tersebut. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita, Pak. Iya, sama Ibu Riana menikah dengan orang lain. Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak Bapak kan ingin cermat. mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi Iya, badan iya. segala Enggak macam. Pak, maksudnya Tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Yeni. Iya. Ya. Dan ternyata dalam perbandingan Ini apa nih teman-teman? Ocehan daripada Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan menuding ada Jokowi palsu, ada Iriana palsu. Waduh, ibu-ibu saja malu ngerumpiin hal ini. Makin menjadi-jadi benar, makin menjadi-jadi, makin ngelunjak. Orang-orang ini fitnahan serangannya ke Pak Jokowi. Semoga saja dah pihak penyidik Polda Metro Jaya gercep semakin fokus mentuntaskan masalah ini dan mengeluarkan pernyataan siapa-siapa saja, mengumumkan siapa yang jadi tersangka sehingga kegaduhan ini tidak berkembang melebar kemana-mana daripada ngabur seperti yang barusan saja kita tonton ini. Ada asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki. Kasihan orang-orang ini. Benar teman-teman, sangat kasihan orang-orang ini yang mengadu sana sini, ngemis sana sini, ngirim surat sana sini, nggak direspon, dan kecewalah mereka. Makin paniklah mereka. Tetapi di satu sisi mereka tidak salah sama sekali. Itulah yang mereka klaim. Mereka tidak salah. Tanggapan Roy Suryo CS tidak ditanggapi. Respon sudah putus asa sampai lemas garuk-garuk kepala. Kecewa lagi, kecewa lagi. Pintu jeruji besi sudah menunggu orang-orang ini. Aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta. Karena bayangkan Abraham Samad hanya protes langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo? Aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucu-cucunya jadi presiden? Ada. Saya didu. Jan Etes baru belajar baca, udah dituduh bangun dinasti. Dudu, udah makan obat apa belum ini? Saya didu saking sakit hatinya lah bisa kita bilang ke Pak Jokowi, nuding dinasti sampai nuding ini Jan Etes, nyebut Jan Etes.
Mereka-mereka ini kan kelompok-kelompok yang tidak terima polemik ijazah Pak Jokowi ini sampai masuk ke ranah hukum. Dan kemudian salah satu orang juga yang menyatakan ini, Abraham Samad didiskriminalisasi, Roy Suryo CS didiskriminalisasi di kasus ini, di polemik ini. Padahal kita tahu bersama kan teman-teman, siapa yang memulai kegaduhan ini, masalah ini. Tetapi bagi mereka yang salah tetap Pak Jokowi. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.